Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ruang Bos? Senang menyapa kembali Anda masih bersama saya, Timur Arif Riyadi, host Ruang Bos. Ruang bicaranya para bos yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Sobat Ruang Bos, sebagaimana kita ketahui banyak hotel dan resort yang menawarkan berbagai fasilitas dan kelengkapan yang nyaman. Tapi sesungguhnya sangat langka atau boleh dibilang tidak ada resort yang menawarkan adventure extreme sport dan kemewahan sekaligus dalam satu lokasi. Nah, saat ini kita sedang berada di JSI Resort Megamendung Puncak dan kita telah ditemani oleh operation manajernya yaitu Bapak Toto Hermawan. Apa kabar Pak Toto, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Timur. Selama masa pandemi gimana nih? Aktivitas masih berjalan lancar atau melandai? Selama masa pandemi ini terasa banget ya, terasa banget itu dari sisi bisnis kita mengalami penurunan, Oke, oke, ya oke. mengalami penurunan yang boleh dikatakan drastis, terutama di awal-awal pandemi itu di awal tahun 2020 lalu ya. Kita sangat merasakan di situ apa Dampak benar-benar ya dampak dari daripada pandemi itu pandemi ya. tersebut. Tapi karyawan Pak Toto sendiri sehat kan ya? Yo, alhamdulillah, saya selalu Alhamdulillah, sehat, selalu bisa siap. menjaga kesehatan saya ya, selalu fit dan itu yang harus saya upayakan setiap saat ya. Betul, betul. Harus Karena selalu sehat. kalau pemimpinnya sendiri sudah tidak optimis, bagaimana bisa menularkan ke karyawan gitu ya, Pak ya? Betul, Mas, betul banget, betul seperti itu. Baik, Pak Toto, sebelum kita membahas masalah pandemi dan problematikanya nih, kita ingin tahu dulu nih Sobat Ruang Bos di tanah air nih, sebetulnya konsep apa sih yang ditawarkan oleh JSI Resort, sejarah dan tipe-tipe fasilitas dari kamarnya ini seperti apa? Silakan, Pak. Saya bicara dari sejarah dulu kali ya. Boleh, silakan, Ya. silakan. Sejarah JSC Resort ini berawal dari hobinya owner kita ya. Mhm. Owner kita ini mempunyai hobi di bidang adventure off-road ya. Kebetulan beliau ini memiliki komunitas dengan nama JSI ya. Mhm. Jeep Station Indonesia. Jeep Station Indonesia ya, singkatannya. Oke, oke. Itu mereka komunitas yang masing-masing itu pecinta daripada Jeep, disebutnya penunggang Jeep lah ya, Penunggang Jeep para ya. jeeper itu. Dan kebetulan owner daripada kita ini adalah salah satu penggerak daripada komunitas tersebut ya, boleh dikatakan pimpinannya daripada komunitas tersebut. Berawal dari hobi tersebut ya, beliau itu ya menemukan tempat ini ya, tempat ini yang dianggap cocok, kemudian dibangunlah itu di sekitaran tahun 2013 awal 2013 mulai awal. dibangun itu trek permanen off-road Oke, ya. oke. Trek permanen off-road itu di areal kurang lebih 2,5 hektar dengan kepanjangan trek off-road tersebut kurang lebih 1,6 kilometer. Oke, Ya. saya potong. Berarti ini resort yang sebetulnya juga menawarkan fasilitas off-road ya, olahraga Betul, ke. betul Oke, sekali, oke, betul sekali. ekstrim sport tadi Extreme ya. sport untuk mencoba menaikkan adrenalin gitu Sobat lah. Ruang Bos nih ya, salah Ini, satu ya. Satu-satunya mungkin di Indonesia ya, Pak betul. ya. Satu-satunya resort di Indonesia yang mempunyai fasilitas ekstrim off-road Oke. seperti di JSC Pecinta Resort ini. otomotif pokoknya siap-siap harus datang ke sini ya. Harus, ya harus untuk menguji, di samping menguji keahlian mereka mengendarai kendaraannya, terutama Jeep ya, ataupun kendaraan-kendaraan yang mempunyai four wheel Oke. drive itu ya, Yang semuanya penggerak bergerak ya. penggerak 4 roda. Empat roda. Itu bolehlah Boleh coba sini datang ya. kemari. Kita menyediakan trek yang beberapa dengan terdiri dari 12 obstacle itu kurang lebih 12 Rintangan ya, 12 rintangan yang cukup ekstrim tadi ya. Betul, di situ memerlukan ketangkasan, juga insting Oke, ya, oke, oke. jangan sampai kepleset, jangan Iya. sampai bisa slip ya, itu ya. Dan kita punya icon daripada dari ke-12 obstacle tersebut ada ikonnya dengan nama Sky Bridge. Itu Sky dengan Bridge yang ketinggian naik seolah-olah jembatan besi dengan kemiringan 45 45 derajat Betul. Sobat Ruang Bos. Waduh, 45 itu kalau mobil derajat. biasa sepertinya udah harus mundur itu ya giginya. Bisa mundur, Bisa mundur ya. bisa mundur dan rontok. Nah, oke, sekarang itu konsep besarnya seperti itu. Kalau fasilitas-fasilitas yang ditawarkan konsepnya seperti apa nih? Kalau fasilitas yang Yang lain. ditawarkan itu karena kan kita sekarang udah memicu ke resort ya, ke resort dengan fasilitas-fasilitas selain track off-road itu sendiri, kita mempunyai kolam renang, mempunyai jogging track, Jogging track. mempunyai gym outdoor Wah. ya, dan juga mini zoo juga ada kita. Ya sekarang Oke, udah punya oke, mini oke. zoo
dan juga ada sungai yang juga dimanfaatkan untuk bersenang-senang lah dengan keluarga anak-anak ya. Tapi itu pun tidak lepas dari pengawasan kita ya untuk hal-hal seperti itu. Dan juga kita ada ya untuk otomatis ya. Kalau yang namanya resort itu kita ada kamar-kamar juga. Nah, itu tuh tadi yang belum disebutkan ya. Boleh dielaborasi, silakan Pak Toto. Kalau kamar-kamar kita ini terdiri dari beberapa klaster. Ya, klaster kita ini atau kamar-kamar ini dibangun atau didirikan dengan 3 macam. Ada yang dari kontainer, Yes. tenda, dan villa kayu. Ya, Oke, jadi klaster-klaster ini di area yang lebih dari 23 hektar, otomatis 23 dari hektar, klaster ke klaster itu jaraknya lumayan Berjauhan jauh. ya, 23 hektar ya. 23 Luar hektar, biasa. betul. Ya, seperti Itu jadi tipenya ada 3 tadi, Kontainer, tenda, kontainer, dan kayu. ya, Oke. villa kayu. Tenda kontainer itu sendiri dengan ada namanya Sahara, ya. Terus ada double deck Gladiator dan Grand Gladiator Tower. Sedangkan untuk tenda itu sendiri dengan nama Cherokee dan Willis. Cherokee. Nah, untuk villa kayunya ini sendiri itu ada yang namanya Rubicon, Oke. ada yang namanya Brut, ada yang namanya Hammer, dan kita akan launching mungkin di akhir tahun ini dengan nama Grand Hammer. Grand Hammer. Untuk villa kayunya. Waduh, mudah-mudahan Dan sukses khusus ya. ini untuk Hammer, Ya. untuk Hammer itu masing-masing unitnya dilengkapi dengan private pool. Oke, seperti Ya, sekarang nih kita betul. berada di Betul, kita sekarang berada di Hammer. di Hammer ya, di cluster Hammer, Ya, di mana betul. suasananya kayu dan modern juga Betul, ini ya. betul. Di depan kita Ya, bisa lihat ya. ada private pool Ya, di ada situ ya. private pool ya. Ini Mudah-mudahan sangat cocok untuk keluarga. Siap. Oke. Jadi kalau tadi Pak Toto singgung masalah fasilitas tadi, nggak hanya untuk orang dewasa ternyata ya, Ya, untuk keluarga, family juga Ya. bisa menikmati fasilitas di Betul sini banget, gitu ya. betul banget. Karena tadi ada sungai juga, Ya. ada fasilitas untuk anak-anak bermain juga, lengkap lah ya. betul, lengkap. Oke. Bagaimana juga dengan MICE nih Pak, fasilitas di sini bisa diterangkan? Untuk MICE-nya itu sendiri kita ada juga meeting room. Kita mempunyai convention juga yang sangat megah. Di convention ini dengan kapasitas itu maksimal bisa 2.500 orang. Oke. Itu di lantai 1 ya, hallnya itu. Di lantai 2-nya itu sendiri kita mempunyai 9 ruang meeting. 9 ruang meeting. Dari ke-9 ruang meeting ini ada yang kapasitas 40, ada yang 60. Bahkan kalau itu dari ruang meeting yang ada di lantai 2 tersebut bisa dibikin mini hall dengan kapasitas yang 300 orang dan yang satunya lagi kapasitas 200 orang. 200 orang. Dan Ya. kalau Sobat Ruang Bos nanti bisa lihat ya di insert video kita tuh, Ya. hallnya itu cukup luas dan langit-langitnya tinggi ya. Langit-langitnya 12 meter. 12 meter, 12 jadi meter itu tanpa ada Tiang tiang penyangga. penyangga di tengah-tengahnya. Jadi itu bener-bener pure ruangan gitu. bisa Ya, dibuat untuk fasilitas olahraga indoor, indoor. bisa Ya, juga untuk konser musik, bisa betul. juga Bisa, mungkin ya. bisa, sangat bisa, Wah, sangat luar bisa. biasa Ya, ya. Oke, sangat oke. bisa banget. Ya. Nah, permasalahannya sekarang lagi masa pandemi, kira-kira kapasitasnya itu juga nggak bisa terlalu full mungkin ya Pak ya? Ya, untuk di masa pandemi ini kan sesuai dengan aturan dari pemerintah kita hanya bisa menampung 50% dari total kapasitas normal ya. Jadi tadi itu untuk conventionnya yang bisa menampung 2.500 berarti sekarang sekitar 1.200-an bisa ditampung. Setengahnya Setengahnya aja. saja. Oke. Ya. Animo untuk kegiatan MICE sendiri gimana Pak selama ini? Animonya sih sebenarnya cukup bagus ya. Cuman ya terbentur dengan kondisi sekarang pandemi ini ya otomatis lah. Mereka pun kan yang baik itu dari government ataupun dari corporate ya atau dari swasta itu tidak bisa melakukan kegiatan seperti di masa normal sebelum Masa pandemi normal. ya. Oke. Jadi mereka pun harus mengikuti aturan yang ditetapkan atau dianjurkan oleh pemerintah. Siap. Tadinya yang grup mereka jumlah totalnya misalkan 60 ya mau tidak mau yang diikutkan hanya 30-nya gitu. Baik. Dan itu kita bisa ditampung di kita dan alhamdulillah yaitu kita juga bisa berjalan seperti itu. Baik. Ya. Sobat Ruang Bos, tadi kalau Pak Toto sudah bisa kita simpulkan sementara, ini sebetulnya fasilitas itu lebih ke orang-orang dewasa ya, dalam artian adventure extreme sport tadi bisa kita lakukan di sini. Masalahnya nih Pak Toto, kalau kita berlibur ke resort itu kan kadang-kadang membawa keluarga, membawa anak-anak. Nah, untuk Iya, iya. anak-anaknya sendiri apa aja nih fasilitasnya selain private pool tadi itu? Oh, kalau untuk anak-anak itu sendiri kita seperti tadi saya pernah singgung juga ada mini zoo. Ada Ya, mini zoo, ada mini wah. zoo itu yang sangat bisa menyenangkan anak-anak ya. Sekaligus Dan edukasi juga ya edukasi hewan-hewan juga, ya. hewan-hewan Oke, untuk oke. anak-anak Menambah wawasan. betul untuk Oke, wawasan oke. dan juga kita mempunyai
fasilitas untuk anak-anak ini playground. Jadi anak-anak bisa bermain ayunan, bisa bermain kayak naik tebingan seperti itu ya. Jadi di situ juga cukup luas juga untuk jadi playgroundnya ini ya. Bisa juga di bawah berenang kita mempunyai kolam renang yang untuk fasilitas para tamu yang lebih besar daripada kolam renang yang ada di villa private pool ini. Itu letaknya di Letaknya lobby utama, di lobby utama, ya? di depan ya, di gedung paling depan front office di situ. Saya lihat tadi juga ada sepeda-sepeda berjajar lumayan juga ya, untuk itu anak-anak juga, ya, bisa ya. Sepeda itu tapi kalau untuk sepeda itu anak-anak yang udah semi dewasa Oke, ya. Karena kan kita SMP, SMA lah ya. tidak mempunyai sepeda yang mini, itu yang ya mini. standar. Baik. Dan sebenarnya anak-anak pun bisa dibawa untuk menjajaki off-road, fun off-road ya. Didampingin orang tuanya. Betul, tapi harus didampingi orang tua. Oke. Kita mempunyai ATV dan juga buggy. Ya. Wah, itu betul-betul menarik sekali tuh. Ya. Tantangannya tuh ya, Betul, kalau bareng-bareng tuh ya. Jadi kita mendidik anak-anak untuk menguji adrenalin, mengetes keberanian si anak itu sendiri ya. Harus siap main kotor-kotoran, main lumpur dengan cipratan air segala macam seperti itu. Melintasi sungai ya seperti itu. Pokoknya Sobat Ruang Bos kalau ingin datang ke sini siap-siap nih ya, buggy dan ATV ya. Betul. Harus Buggy, dicoba ATV. karena itu yang mungkin satu-satunya fasilitas yang ada di Indonesia ya, di sini aja gitu ya. Nah, kalau Sobat Ruang Bos, pemirsa dan masyarakat kalau ingin pesan nih, sekarang apakah ada strategi khusus pemesanan by handphone, by online gimana nih, Pak Kalau Toto? untuk reservasi itu sendiri, selain dengan melakukan telepon langsung ke kita ya, kita juga sudah ada terdaftar di beberapa OTA, online travel agent ya, dan juga bisa booking melalui reservasi. Oke, boleh ya. disebutkan tuh Pak Toto apa nama online? Kalau untuk online itu kita bisa di Traveloka, di booking.com oke. ya, Pegi-Pegi dan lain sebagainya. Dan lain Sedangkan sebagainya. kalau untuk melalui website kita ada di www.jsiresort.com. Langsung catat Ya. ya. Itu ya. www.jsiresort.com. Betul. Oke. Nah, bagaimana dengan program-program penawaran untuk masyarakat nih? Apakah ada diskon-diskon khusus atau sejenisnya gitu, Pak? Oh, yang tentu. ditawarkan? Oke. Ya, kalau diskon itu ya udah otomatis ya ada ya. Oke. Jangankan di masa pandemi seperti ini, Ya, di masa normal pun kita program diskon itu selalu ada dengan promo-promo dari bulan ke bulan itu selalu ada. Apalagi kalau di event-event tertentu, di hari-hari besar, hari-hari raya itu selalu kita ada paket dengan diskon yang sangat menarik. Ya, seperti itu. Jadi pokoknya langsung cek aja ke online, ke OTA tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa happy dengan harga terjangkau di JSI Resort. Betul. Dan harga yang paling bagus itu melalui website kita. Oke. Jadi dikasih tipsnya tuh Sobat Ruang Bos ya. Silakan Jadi, buka website kita. Di situ www. harga yang terbaik, pilihan Siap. terbaik dari kita. Ya. Nanti bisa kita kasih di deskripsinya nih ya. www.jsiresort. Oke, baik. Kemudian kalau tadi Pak Toto menyinggung masalah strategi di masa pandemi ini, nah untuk di pandemi sendiri nih Pak, sebetulnya protokol kesehatan seperti apa nih yang diterapkan di JSI Resort nih Pak? Kita sangat menerapkan dengan ketat ya protokol kesehatan karena kita sadar bahwa dengan hal tersebut itu kita bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi para pengunjung. Protokol kesehatan yang kita jalankan itu dari mulai pas begitu masuk kita dengan melakukan disinfektan terhadap kendaraan yang masuk. Betul. Pengecekan suhu terhadap para pengunjung, para tamu kita, dan juga itu dengan Aplikasi ya? yang mengaplikasikan itu tersebut. Peduli Lindungi itu ya? Peduli Lindungi ya, kita sudah ada juga di front office di situ, dan sebelum masuk ke lobi itu sendiri kita udah menyediakan untuk cuci tangan ya. Harus selalu mencuci tangan pakai sabun Siap. dan juga dari sisi staf kitanya juga, karyawan-karyawati kita itu harus selalu cuci tangan yang sering, mempergunakan masker, mempergunakan facial, bahkan yang untuk frontliner seperti yang berhubungan dengan makanan itu mempergunakan sarung tangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kesini selain having fun, sehat rohani juga jasmaninya terjaga. Dan selain itu Mas Timur, kita pun di ruangan-ruangan, di kamar-kamar itu pas begitu kamar kosong di saat tamu kita mau check in, kita semua ruangan semprot dulu pakai disinfektan. Wah. Begitu juga pas begitu tamunya check out ya, kita semprot dulu pakai disinfektan, didiamkan ya beberapa jam, kemudian baru kita take out semua spray segala macam yang kotor, baru diganti dengan yang bersih. Dan setelah itu kita semprot lagi disinfektan. Karena bukan apa-apa nih Pak Toto, selama masa pandemi ini kita kalau berbasa-basi nanya kesehatan itu udah bukan merupakan hal basa-basi lagi ya. Betul. Jadi hal seperti itu kadang-kadang sangat penting tuh, orang ingin berlibur takutnya kena
penyakit kan, jadi harus pasti terjamin ya di sini ya semua ya. Dan saya pastikan di JSC Resort ini terjamin atas hal tersebut. Oke, baik. Kemudian nih kalau kita beralih ke masalah calendar event nih, Ya. apa nih yang ditawarkan acara-acara atau program-program dari JSC ke depan? Ada nggak event-event apa nih? Kalau event-event tersebut yang kita akan hadapi sekarang ini kan sekitar 2 bulanan yang akan datang, kita menjelang bulan puasa nih. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini kita ada paket khusus Ramadan dengan diskon yang sangat menarik, ya itu, dan menjelang Lebaran juga nanti kita ada paket Lebaran. Ada paket Lebaran itu udah sangat menarik juga. Dan kalau untuk event-event sportnya itu sendiri, itu di tahun ini kurang lebih 2 kali lagi nanti ada Agility Jeep. Ya. Agility Tapi Jeep. waktunya saya belum bisa menentukan karena belum ada konfirmasi. Tapi yang jelas sekitar 2 kali lagi Agility Jeep. Ini kompetisi. Oh, kok. Kompetisi off-road di trek permanen kita. Nah, Wah. itu nanti akan dinilai itu ketangkasan, ya. Karena kita ada beberapa rintangan seperti yang telah lalu kita lakukan juga, itu dari sekian panjang trek permanen off-road kita itu dengan 12 obstacle itu kita jadikan 60 titik penilaian. Wis. Ya, Seru, di seru, situ seru, memerlukan benar-benar ketangkasan dan keahlian mengendarai jeepnya itu masing-masing. Nggak hanya kecepatan tapi Ya, IQ juga dipakai betul, nih ya Pak ya. betul. Kalau kecepatan sebenarnya kalau off-road kita ini sebenarnya bukan dari speed, Oke. tapi dari sisi keahlian mengendalikan Mengendarai, kendaraan benar. di jalur-jalur yang benar-benar ekstrim. Dari sisi kemiringan, sisi ketinggian ya, dan juga di saat lumpur, masuk lumpur, itu bagaimana air. kita berapa speed kita. Berapa speed kita harus mengambil negatifnya atau positifnya. Negatif ini adalah jalan yang memang benar-benar berintangan. Ya, misalkan dalam kemiringan itu ambil negatifnya itu yang benar-benar kemiringannya. Jadi harus bisa mengatur kemiringannya itu berapa derajat supaya bisa melintasi trek tersebut atau obstacle tersebut dengan selamat. Salah-salah kalau perhitungannya kurang tepat bisa Bisa terguling. juga, bisa Di situ terguling. ya sebetulnya Iya. ketangkasan yang Betul, dinilai ya. betul, Bukan betul. dalam hal kecepatan saja ya. Bukan, ya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Soalnya ini Iya, satu-satunya resort di Indonesia yang menawarkan masalah adventure, extreme Betul. sport seperti itu ya. Iya. Oke, kalau untuk keamanan olahraganya sendiri tentu sudah banyak dari ahlinya ya. Sudah dari ada sisi ahlinya. keamanan kita juga menyediakan dari kita ini pemandu. Pemandu. Ya, pemandu kalau untuk yang pemula itu awalnya itu kita diajari dulu ya. Diajari dulu, di training dulu bagaimana cara pegang setir, kapan harus tambah speednya, kapan harus konstan dalam speed, bahkan kapan harus mengurangi atau nginjek rem. Seperti Oke, itu. oke. Jadi jangan khawatir. Oke. Kita pun untuk ATV, jenis ATV khusus kita dilengkapi dengan protektor. Oke. Ya, ada elbow protector, Betul. ada helm juga. Helm ini selalu, dan kita selalu mengingatkan untuk selalu mempergunakan safety belt. Ya, Kebetulan kita juga sudah coba tuh ya, bugi sama ATV memang betul-betul safety-nya diutamakan sekali Betul, ya, ya. Pak Toto ya. Betul. Apalagi kita didampingi juga oleh tadi ya, pendamping yang sudah Ada profesional pendamping, ya. ada pemandu Ada dari kita yang benar pemandunya. ya, Oke, ada oke. profesional. Jadi jangan khawatir. Oke, tapi terkait event yang nanti itu sudah diikuti oleh mungkin atlet atau yang sudah profesional gitu ya Pak ya? Rata-rata mereka itu bahkan dulu sudah ada atlet dari atlet ini atlet dari off-road itu sendiri. Ya, tapi kebanyakan dari IOF ya, Ikatan Off-road, Indonesian Off-road Federation. Ya. Setelah kita melakukan activity outdoor, kita sudah melakukan extreme sport, lantas biasanya kan kita lapar nih Pak. Kira-kira kalau JSC Resort nih punya menu andalan nggak yang bisa disediakan untuk customer? Nah, ini salah satu yang menjadi jualan kita juga nih di sini. Kita punya restoran dengan beberapa menu yang sangat menjadi andalan dan juga sudah terbukti komentar-komentar daripada pelanggan Positif kita. Ya, positif itu. Senang ya? Di Iga Garang Asam, betul. Iga? Iga Garang Asam. Iga Garang Asam ini sop, jenis sop dari Iga itu dengan rasa yang boleh dikatakan nano-nano ya kali ya. Iya. Itu ya. Garang asam Sebanyak- seger gitu ya, Pak ya? Segar kita. Dimakan Oke. di siang hari atau di malam hari tetap segar. Dan kedua sop buntut kita Sop punya. buntut, luar Selain biasa. itu juga menu gurame kita. Aduh. Iya. Itu saya mendengarnya saja udah pengen makan itu Pak ya. Mas Timur pada menjawab nanti. Iya. Capek-capek kita Meja-meja lagi kita, ya, bugi betul. kan, kita lapar. Setelah kita langsung. main di lapangan, mereka mainkan di lapangan, udah main lumpur ya, udah keringetan, kena terik matahari ataupun kena hujan di musim hujan itu udah basah kuyup, langsung ke restoran kita pesan Iga Garang Asam, wah seger banget. Atau sop buntut ya, seperti itu. Belum Ya. lagi dengan berbagai minuman segar pasti udah Betul, tersedia ya. Ini nih seperti di depan kita nih. Mas Timur silakan mau dicoba dulu minum Siap, nih kita siap, nih. siap. Nanti terakhir, Mas. siap. Itu Oke, karena oke. kita lebih menjual menu-menu Nusantara. Yes. Ya,
Karena kita yakin para pengunjung kita ini dari kebanyakan kan dari area Jakarta itu ya, dari kota. Ya, ya. Mereka sudah begitu bosan dengan menu-menu Western, menu-menu Eropa seperti Betul, itu. betul. Nah, kita di sini itu yang berdatangan ke sini, para pelanggan kita disiapkan dengan menu-menu Nusantara. Lengkap Ya, sudah ya Pak ya, lengkap. suasana pegunungannya dapat, Betul, sejuknya betul, dapat, olahraganya betul. dapat, Ya. makanannya pun ramah di Ya. lidah orang Indonesia. Sangat-sangat ramah ya. Cocoklah dengan lidah orang Indonesia lah ya. Baik, semua sudah lengkap. Nah, sekarang nih Pak, kalau untuk target-target dari manajemen sendiri nih, apakah ada ekspansi ke depan atau apa nih program-program? Kalau ekspansi kita selain dari market kita ya, yang terus digalakan itu seperti tadi disinggung melalui OTA dan juga digital marketing kita ya. Dan juga kita sebagai fasilitasnya juga tetap kita expand. Yang sekarang sedang dijalankan itu adalah untuk membangun 10 unit lagi villa kayu dengan masing-masing unitnya itu ada kolam renang dengan nama Grand Hammer. Itu di situ juga nanti tengah-tengah ada kita bangun chapel juga ya. Ada chapel yang bisa menampung sekitar 100-an lebih itu untuk acara ya, bisa untuk wedding, terus untuk anniversary ataupun birthday seperti itu atau kegiatan-kegiatan yang Perayaan lainnya. keagamaan bisa Perayaan keagamaan juga bisa Oke, dilakukan di situ ya di oke. chapel tersebut. Selain itu juga kita akan membuat atau membangun kolam renang dengan Olympic size ya. Itu juga akan berbarengan dengan Grand Hammer ini, dan selain itu juga kita yang sekarang hampir selesai nih stadion bola nih. Wah, stadion bola ya. Jadi selain Ini, olahraga di off-road, kita juga nih beralih juga nih ke olahraga sepak bola. Sepak bola. Ini kita membangun mini stadion ya untuk sepak bola itu sendiri. Ya. Ini jangan-jangan nanti pemerintah setempatnya insecure masalah fasilitas olahraga ya, karena ini kayaknya sudah tingkatan Olympic size semua nih Pak ya. Betul. Kita harapannya ke depan bisa nge-grab ya dari turnamen-turnamen seperti renang atau bahkan olahraga itu Sepak sendiri ya, bola sepak atau bola futsal. ya. Wah, itu luar biasa ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan juga JSI bisa ikut membantu kemajuan perolahragaan tanah air gitu ya Pak ya. Itu salah satu tujuan kita juga. Salah oke. satu tujuannya untuk membangun bisnis lain bisnis yang sudah reguler di bidang resort, dan juga kita akan menonjolkan dari sisi olahraganya. Menarik Ya, sekali nih Pak. seperti Tadi itu. kalau masalah pemerintah sudah kita singgung, lantas sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh manajemen JS ini terhadap pemangku kepentingan dalam situasi seperti ini nih? Kalau harapan yang paling diharapkan adalah masa pandemi ini tetap berakhir gitu. Tetap berakhir ya, sehingga semua kegiatan itu bisa beralih lagi ke masa normal. Ya, semua kegiatan daripada ataupun mais kita baik itu dari pemerintah ataupun dari korporat pihak swasta itu bisa dilakukan secara normal lagi. Itu harapan yang paling benar-benar diharapkan. Dan saya yakin bukan hanya dari JSI Resort aja mengharapkan hal tersebut, Ya. tapi dari semua kalangan ya di seluruh Indonesia mengharapkan hal tersebut. Karena Ya. dampaknya juga tidak hanya kepada industri pariwisata ya Pak ya. Betul, Semua betul. bidang itu terdampak oleh pandemi ini ya. Itu Saya yakin harapan semua kita sektor, semua ya. semua sektor dari sektor bisnis ataupun baik itu swasta atau pemerintahan itu sangat berdampak. Mudah-mudahan sukses selalu buat Amin, JSI. amin. Dan mudah-mudahan juga pandemi ini cepat berlalu biar karyawannya juga happy. Betul. Juga tamunya juga yang datang juga jadi seneng ya Pak ya. Betul. Gak khawatir betul. lagi masalah Nggak penyakit khawatir ini ya. ada penyakit betul. Jadi mereka kita semua sehat lah ya. Baik Pak Toto, terima kasih banyak waktunya sudah menemani Sobat Ruang Bos di sini. Baik, sama-sama Mas Timur, sama-sama. Semoga mudah-mudahan semua cepat berlalu, Amin, sukses selalu amin, dan amin. Salam sehat untuk karyawan. Terima kasih banget. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi nih ya Pak ya, Oh, untuk program lain ya. siap dengan senang hati ya, anytime ya. Selalu tersedia. Baik Sobat Ruang Bos, demikian bincang kita, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ruang Bos. Dan akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Ruang Bos serta Bapak Toto Hermawan pamit undur diri, salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos.